crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Mari kita mulai. Kita coba ingat kembali mengenai teks eksplanasi. Kemudian kita coba kembali untuk mengingat kalimat efektif. Masih ingatkah kalian? Karena apa? Karena kita hari ini belajar mengenai kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Apa itu kata baku? Kata-kata baku adalah kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Pada materi berikutnya kita akan belajar mengenai peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuannya membawa perubahan dalam bidang ekonomi. Contohnya, kita bisa lihat bahwasanya teknologi dalam kegiatan produksi, misalnya dahulu para petani membajak sawahnya dengan kerbau atau sapi. Seiring dengan perubahan zaman, maka para petani lebih memilih traktor daripada sapi untuk membajak sawahnya, karena semakin cepat kita menggunakan teknologi bertani, maka teknologi tersebut memudahkan petani dalam produksi padi. Nah, dengan ditemunya traktor, maka para petani ingin lebih mudah lagi bagaimana cara mengolah tanah pertaniannya. Makanya ditemukannya adalah traktor modern, atau bisa dikendarai dengan jumlah orang yang lebih dari satu. Saat ini sebagian besar petani sudah menggunakan teknologi dalam bertani. Petani menggunakan mesin penggilingan untuk mengolah padinya menjadi beras. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang teknologi dalam kegiatan distribusi. Kemajuan teknologi juga berperan besar dalam kegiatan distribusi atau penyebaran hasil produksi. Salah satunya adalah berkat kemajuan teknologi transportasi. Dahulu orang menggunakan alat transportasi sederhana seperti pedati, kemudian kuda untuk mendistribusikan barangnya. Seiring perkembangan zaman, setelah ditemukannya mobil, maka para petani ataupun industri lainnya mendistribusikannya lebih mudah dengan cara menggunakan truk dengan ukuran besar. Dengan kapasitas tersebut, maka pengangkutan hasil produksi tidak hanya terbatas pada pedati, becak, atau sepeda. Kegiatan ini menyebabkan barang menjadi lebih mudah disalurkan, sehingga kebutuhan akan barang produksi tersebut bisa terpenuhi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya, kita bisa mengirim barang menggunakan pesawat kargo yang dapat menampung barang dalam jumlah banyak dan waktunya lebih cepat. Kemudian proses distribusi membuat masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dengan mudah. Akibatnya, perilaku konsumtif pun meningkat. Selanjutnya, kita akan belajar menjelaskan persamaan dan perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, persamaan dalam rangkaian tersebut diantaranya yang pertama,
daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Kedua, jenis rangkaian dapat digunakan bersama-sama. Ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Kemudian ciri rangkaian seri. Yang pertama, rangkaian listrik yang memiliki satu aliran listrik saja. Kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik. Yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Yang keempat, jika salah satu lampu padam, maka yang lainnya ikut padam. Berikutnya adalah ciri rangkaian paralel. Yang pertama, rangkaian listriknya memiliki lebih dari satu aliran listrik. Kedua, membutuhkan banyak komponen listrik. Yang ketiga, lampu lebih terang. Yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lainnya, sehingga lampu tetap menyala. Materi berikutnya kita akan belajar mengenai menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Mari kita ingat kembali mengenai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut adalah contoh penggunaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah kita berhak untuk mengendarai kendaraan, tetapi kita harus sesuaikan dengan umur kita. Maka kita berhak berkendara tetapi hanya bersepeda dengan helm. Tujuan penggunaan helm di sini adalah untuk melindungi kepala kita agar terhindar dari benturan dan didampingi oleh orang tua. Selanjutnya, kita berhak memperoleh nilai bagus saat ulangan. Untuk memperoleh hak tersebut, kita wajib belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan ulangan dengan jujur, bukan dengan mencontek. Selanjutnya adalah alasan kita menggunakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab, antara lain sebagai berikut. Dengan menjaga kebersihan, maka hidup di tempat yang bersih, tubuh kita akan tetap sehat dan dapat melakukan segala aktivitas dengan nyaman. Yang kedua, dengan belajar sungguh-sungguh sehingga mendapat nilai yang bagus, kita juga dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai interval nada. Pada subtema sebelumnya, kalian telah mempelajari interval nada berjarak setengah, 1, 1,5, dan 2. Perhatikan tangga nada dan jarak-jarak antar nada pada tangga nada berikut. Nada do ke re jaraknya 1, nada re ke mi jaraknya 1, nada mi ke fa jaraknya setengah, nada fa ke sol jaraknya 1, sol ke la jaraknya adalah 1, kemudian la ke si jaraknya 1, si ke do yang tinggi jaraknya adalah setengah. Pada materi berikutnya kita akan belajar mengenai penggunaan kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Mari kita ingat kembali mengenai kalimat efektif, yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata-kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Ciri-cirinya yaitu tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Pada materi berikutnya kita akan belajar mengenai rangkaian listrik campuran. Rangkaian listrik campuran merupakan gabungan antara rangkaian paralel dengan rangkaian seri. Rangkaian listrik campuran juga dapat digunakan di rumah-rumah. Ada beberapa alat listrik di rumah yang sengaja dipasang seri dan ada juga yang dipasang paralel. Pada rangkaian seri, jika salah satu listrik dipadamkan, alat yang lain akan ikut padam. Pada rangkaian paralel, jika salah satu alat listrik dipadamkan, alat yang lain akan tetap menyala. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa belajar ya anak-anak. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.